ilmu-ilmu eksakta juga kadang merasa lebih tinggi. Bahkan juga ada ilmu-ilmu yang menyebatani keduanya itu yang merasa juga lebih tinggi. Nah, padahal ilmu itu kan sumbernya satu, Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tinggal jabarannya ke bawah dan sampai diterima di kita itu yang yang berbeda cara dan juga berbeda alurnya. Sehingga kadang paradigma kita lebih condong kepada sesuatu, kadang kita domainnya kepada sana kan. Misalnya begini, saya tanya Mbak Tiara hobinya makan apa? Lauknya. Hobi makan apalah? Makanan kesukaannya apa misalnya? Kalau ada makanan untuk lauk, Mbak Tiara. Bakso, Pak, sama ayam crispy. Nah, dia langsung cenderung saya domainnya, saya lebih cenderung milih bakso atau ayam crispy. Nah, saya coba tanya Mas Tajudin. Mas Tajudin senangnya makanan itu, makanan favoritnya apa? Bakwan, Mbak. Bakwan. Nah, jadi beda-beda. Kalau saya ditanya, Pak Arif senangnya makan apa? Kalau lauk misalnya, kalau lauk itu rendang. Jadi semuanya punya domain yang berbeda-beda. Kenapa bisa milih itu? Nah, itu ada faktor-faktor apa namanya, modal-modal sosial yang sebelumnya sudah mempengaruhi saya, mempengaruhi Mas Tajudin, dan juga mempengaruhi Mbak Tiara. Kenapa senang Tajudin? Mas Tajudin senang bakwan? Oh, barangkali di sekitarnya sering ada tukang apa namanya itu orang jual gorengan atau ibunya sering masak bakwan dari kecil atau kebiasaan atau apa sehingga dia suka dengan ini. Begitupun Mbak Tiara. Nah, kalau saya juga begitu misalnya karena mungkin karena dari Sumatera atau apa atau memang lidah saya menurut saya itu. Termasuk kita juga memberikan penilaian ini yang makanan terenak yang paling saya sukai. Nah, dalam penelitian sehingga pendekatan-pendekatan berbagai macam cara termasuk kualitatif, kuantitatif atau menggunakan pendekatan lain mix method misalnya menggabungkan keduanya itu memiliki sama pentingnya. Tinggal yang mana kadang lebih efektif, yang mana lebih cocok melalui pendekatan apa yang kita akan gunakan. Nah, di pekan lalu kita sudah berbicara tentang apa? Masih ingat nggak Mbak Rahma Sabila di pekan lalu? Ya, di pekan lalu itu kita berangkat dari realitas sosial ya. Nah, masih ingat nggak teman-teman kemarin apa ya? Apa yang kita bicarakan kemarin? Nah, itu beberapa beberapa realitas sosial yang kita berangkat bagaimana penelitian kualitatif itu bergerak, yaitu berangkat dari fenomena sosial atau realitas sosial. Bagaimana mungkin suatu penelitian itu, terutama kualitatif, yang sifatnya kualitatif itu tidak berangkat dari dari realitas sosial. Karena fakta sosial inilah yang sebenarnya yang bisa kita sorti, bisa kita lihat, atau bisa kita angkat, bahkan kita jabarkan ya untuk kita telusuri. Nah, proses menelusuri dan juga memaknai sesuatu fakta sosial itulah yang sebenarnya secara garis besar adalah yang dilakukan oleh penelitian kualitatif. Kalau kita ngelihat, inilah beberapa macam pendekatan ya yang digunakan. Jadi ini ibaratnya kaki tangannya penelitian kualitatif secara besar itu macam-macam yang dilakukan. Yang paling sederhana ini, apa yang pertama ini? Observasi, ngamatin ya. Ada juga fenomenologi, melihat fakta fenomena. Nah, jadi misalnya apa? Contoh fenomena apa yang ada di Jogja ini? Atau fenomena apa? Fenomena sosial apa yang bisa dilihat? Ada yang bisa kasih contoh? Fenomena apa? Fenomena sosial apa misalnya contoh yang paling sederhana? Tawuran, Sama Mbak. Tawuran, keliti. Itu kan kemiskinan. contoh kemiskinan. Yang di Jogja apalagi misalnya? Yang kalian ketahuin. Misalnya fenomena apa? Standing, Mbak. Stunting. Nah, itu kan dulu kan ada ya Bupati di Kulon Progo tuh siapa namanya tuh? Hasto. Itu Bapak sekarang Hasto, jadi Pak Hasto. Sekarang jadi apa? Ketua BKKBN kalau nggak salah ya. Karena prestasi Menteri di BKKBN, Ustaz. di Kulon, iya, karena prestasi di Kulon Progo kemudian beliau diangkat.
Prestasinya tuh ya menggalakkan apa namanya stunting segala macam lah. Itu beliau kan dokter kan dan pinter memang orangnya kan. Nah, banyak fenomena. Apalagi contohnya fenomena di dunia pendidikan apa misalnya? Fenomena di dunia pendidikan. UKT. UKT Ustadz. UKT. UKT misalnya kasus UKT atau kasus misalnya masalah PPDB. Nah, ini kan mulai mulai rame lagi. Nanti PPDB ini kan misalnya orang yang sebenarnya bukan zonasi daerah situ tapi masuk situ atau macam-macam lah fenomena apalah. Jadi fenomena itu fakta-fakta sosial yang sifatnya terjadi di masyarakat secara umum. Ada lagi namanya one on one interview. Jadi maksudnya tuh ya interview dengan beberapa orang. Jadi lebih banyak interview. Jadi ini teknik-teknik ya, teknik-teknik. Fokus grup. Maksud fokus grup ini teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif itu kayak semacam seminar atau mengumpulkan beberapa orang. Biasa kalau anak Ormawa itu tahu lah namanya FGD kayak fokus group discussion. Nanti ada suatu topik kemudian dibahas di grup tersebut, bukan grup WA ya, grup grup langsung kayak diskusi itu kemudian nanti mengerucutkan baik itu permasalahan apa yang bisa diangkat atau solusi apa yang diangkat atau topik itu semakin mengerucut dan bisa disimpulkan. Nah, itu fokus grup ya. Case study ya. Jadi kayak studi kasus. Tapi kalau fenomena, fenomena ini yang lebihnya sifatnya itu fenomena secara luas. Tapi kalau studi kasus ini kayak sebenarnya UKT tadi itu studi kasus. Atau kasus misalnya kasus-kasus kalau fenomenologi dia sifatnya lebih luas dan lebih jamak ya. Kalau studi kasus ini dia bisa kasus-kasus tertentu. Misalnya tentang pemerasan, tentang apa namanya ya? Misalnya kasus tertentu di sekolah ini, siswa nggak boleh ikut ujian karena belum bayar apa. Viral tuh misalnya. Diangkatlah kasusnya ya. Misalnya kasusnya apalagi? Eh dosen melakukan intimidasi atau sebaliknya. Itu ada sebaliknya ya. Murid itu apa namanya? Datangi rumah dosen itu kejadian di UAD. Dia itu baru lulus kalau nggak salah di fakultas tertentu, bukan di FHI ya. Kalau di FHI nggak tahu ada nggak ya. Rasanya nggak ada. Nah, di fakultas tertentu, kebetulan teman saya yang jadi korban, itu dosen. Itu didatangi di rumahnya, di depan istri dan anaknya, dipukulin sama mantan mahasiswanya. Dan itu mukanya biru segala macam itu kan. Jadi nggak habis pikir saya, kenapa bisa kejadian gitu. Jadi itu kasus. Jadi kebalik ya, bukan gurunya tapi mahasiswanya. Dan dulu-dulu zaman-zaman dulu ya ada juga gitu sih. Kayak teman saya bawa kayu, jerit-jerit depan sekolah gitu. Kemudian manggil ustadznya ngajak berantem ya. Akhirnya dikeluarkan. Tahun depan masuk lagi dia ke pesantren itu. Nah, itu tuh kasus-kasus yang sifatnya bisa kecil skalanya atau skala yang luas. Misalnya kasus korupsi. Tapi korupsi itu bisa menjadi fenomena juga atau bisa kasus tertentu. Misalnya korupsi apa yang Menkominfo itu yang BTS ya. Dari 10 triliun anggaran yang dikorupsi 8 triliun. Nah, itu luar biasa. Etnografi. Nah, etnografi ini sifatnya teori-teori yang sifatnya budaya dan juga meneliti bagaimana kayak semacam tradisi-tradisi. Tradisi-tradisi misalnya kalian mengangkat nilai apa ya tradisi yang ada di Kulon Progo itu apa misalnya ya? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau di Jogja itu kan misalnya ada Anggo ngubeng. Ustadz. Apa apa Mbak? Anggo. Tarian Anggo. Anggo ya. Itu acara tertentu atau ada ritual apa itu Mbak? Itu sejenis tarian, tapi kemudian penarinya masih menggunakan celana pendek dan pakaian yang panjang dengan Dan gadis-gadis yang cantik seperti itu. oke, dalam acara apa itu Mbak? Keagamaan bukan? Bukan dalam acara event tertentu begitu. Oke, mungkin bisa juga itu diangkat. Apapun itu yang sifatnya budaya dan juga tradisi itu masuknya ke etnografi. Misalnya gini, nilai-nilai nilai nilai-nilai keragaman dalam tradisi Anggo di Kulon Progo.
Atau ada juga misalnya tradisi sungkeman ya, atau tradisi apa misalnya tuh ruahan ya. Misalnya analisis tradisi, analisis nilai-nilai keagamaan dalam tradisi ruahan misalnya pada bulan ini di daerah. Nah, itu bisa. Jadi dia melihat bagaimana menelusuri makna dan juga nilai-nilai yang berkaitan tentang keagamaan pada tradisi apa. Nah, itu bisa. Nah, yang terakhir adalah grounded teori. Nah, teman-teman sekalian, nah ini prolog juga. Jadi penelitian kualitatif, kalau dari beberapa kasus yang sudah kita jabarkan dan deskripsikan, kemudian juga kita berikan beberapa contoh dan juga teknik-teknik yang dilakukan, ini kebalik ya. Biasanya kan orang itu kan mendefinisikan dulu ya, baru kemudian memberikan contoh-contoh dan juga kasus-kasusnya. Tapi kalau saya sifatnya induktif aja ya, balik ya. Biar teman-teman mungkin berangkat based on experiences. Jadi berangkat dari pengalaman dulu. Kalau dari definisi dulu nanti takutnya udah mumet dulu. Oh, definisinya aja udah ini ya. Padahal kualitatif itu apa yang pernah kita rasakan dan kita lakukan itu sangat dekat. Ibarat antara jari satu dengan yang lainnya itu berdekatan. Berarti tinggal apa? Tinggal menarasikannya saja. Ya kan, jadi apalagi teman-teman masing-masing teman-teman bisa menyebutkan contohnya ini, tradisinya ini, pernah melakukan ini, pernah mengamatin, kan? Ingat tadi kan salah satu teknik dari kualitatif itu adalah observasi, mengamati. Tidak mungkin orang melakukan penelitian itu tanpa pengamatan. Saya merem aja, gitu ya. Ada juga, tapi sifatnya adalah penelitian library research. Itu hanya berdasarkan based on only text. Nah, dia hanya meneliti teks saja, tidak observasi. Tapi akan lebih kuat misalnya penelitian kualitatif yang sifatnya lapangan, misalnya itu observasi. Pastilah kalau lapangan pasti observasi. Kalau dia library research, kepustakaan, dia tidak ke lapangan, tak perlu ya. Nah, apa itu penelitian kualitatif tadi? Metode yang mengeksplorasi, memahami makna-makna ya yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari fenomena. Nah, ini fenomena ya. Atau masalah sosial kemanusiaan yang sudah kita contohkan kemarin ya. Apa yang harus dilakukan ya dalam penelitian kualitatif? Ada beberapa upaya penting, yaitu pertama mengajukan pertanyaan dan prosedur. Nah, kalau orang melakukan penelitian, maka baik itu kualitatif maupun kuantitatif sebenarnya ini, dia pasti bertanya. Maka ada munculnya setelah pendahuluan, itu ada apa urutannya, teman-teman tahu nggak? Setelah pendahuluan biasanya ada apa? Dalam proposal itu, rumusan. Latar belakang masalah. Setelah latar belakang atau pendahuluan adanya Rumusan. ada apa lagi? Rumusan masalah. Nah, isi rumusan masalah itu bersifat pertanyaan. Jadi kita mengajukan pertanyaan. Dan prosedur itu langkah-langkah. Kemudian yang kedua mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan. Nah, maksudnya apa? Data itu kan banyak ya. Orang lagi nari, misalnya kalian neliti tadi tentang angguk ya. Meneliti tentang tradisi angguk nari ya. Gambar, kemudian mereka lagi nari, gerakan, orang yang hadir, ritualnya, tekniknya, itu semuanya data. Misalnya dari gerakan, kenapa tangannya melentik seperti ini? Oh, ketika ditanya kepada mereka, tangan ini melentikkan adalah apa namanya? Mengangkat ke atas misalnya bentuk kerendahan hati. Jadi kan setiap tarian itu pasti punya makna filosofis. Nah, itu tuh data juga. Data yang spesifik dari para partisipan. Siapa partisipannya? Nah, ini mungkin muncul pertanyaan. Pak, di sini kan ada partisipan. Kalau dalam penelitian kualitatif, jadi partisipannya siapa? Siapapun orang yang dalam penelitian itu yang kita anggap bisa memberikan informasi. Itulah yang disebut dengan partisipan ya. Misalnya siapa kemarin ya? Misalnya contohnya misalnya Mbak Vita nih ya, pengen tentang apa Mbak Vita? Penelitiannya tentang apa? Tentang nilai-nilai pendidikan Islam pada Heeh. kesenian tradisional Jalan Waton di Pundak Tegal, Kembang Nanggulan, Kulon Progo. Pada kesenian. Ya Ustadz. Nah, kira-kira kalau ditanya partisipan penelitian kamu siapa Mbak? Yang pertama adalah pengurus kesenian tersebut dan juga anggotanya. Nah, secara umum partisipannya adalah orang-orang yang terlibat paling dekat dan yang mengetahui persis tentang topik tersebut.
Kalau tentang apa tadi kesenian Jalalitan apa tadi ya? Jalalul Waton apa Jalal tadi ya? Waton, Ustaz. Siapa Jalal misalnya yang paling Waton. dekat? Apa Mbak? Jalal Waton. Nah, Jalal Waton siapa orang yang paling dekat dengan topik itu Mbak di sekitar di lokasi penelitian? Adalah ketua Jalal Waton. Nah, ketua Jalal Waton. Jadi mulai kita melakukan partisipan untuk membuat daftar list informan atau partisipan itu adalah orang yang paling dekat dulu. Ketua keseniannya, siapa lagi? Peserta, apa namanya, yang melakukan kesenian itu, siapa lagi? Ada pelatih, penari, penabuh. Pelatihnya, siapa lagi Mbak? Penabuh, Penabuhnya, ada lagi nggak? penari, Penari, betul. Apalagi, ada lagi nggak? tokoh masyarakat yang terlibat dan juga tokoh Tokoh agama. masyarakat, terus apa lagi? Tokoh agama. Tokoh agama, ada lagi nggak kira-kira? Dan satu lagi untuk sarana dan prasarana adalah seksi dokumentasi. Seksi dokumentasi, ada lagi nggak kira-kira? Dan Itu warga masyarakat, pertunjukan kan? Itu pertunjukan kan? ya Ustadz. Maka biasanya kalau itu bentuk pertunjukan, maka ada audiens. Maka audiens itu bisa mewakili juga salah satu dari partisipan. Jadi yang sudah dilakukan Mbak Vita, dia sudah mulai melakukan listing atau drafting peserta partisipan, bukan peserta ya, apa ya, informan atau partisipan yang akan ditanyakan dia sebagai informan kunci dalam penelitian ini. Nah, penelitian ini. Maka itulah data-data penting yang akan digali melalui orang-orang ini. Sehingga penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Mbak Vita itu melalui adalah data-data verbal yang didapat dari informan kunci. Siapa informan kuncinya? Kalau kita list tadi sekitar ada orang 7 atau 8 orang tadi. Pak, boleh nggak Pak, saya mau nambah lagi. Informannya misalnya dari masyarakatnya yang lain. Boleh. Ya. Apakah itu datanya data utama? Tidak. Bisa jadi data utama atau bisa jadi nanti data sekunder. Pak, nah ini yang sering terjadi kesalahan ya. Data sekunder itu kan Pak bukannya harus dari referensi kutipan buku, bukan. Data sekunder itu apapun data, bisa juga wawancara. Kalau itu dianggap tidak terlalu penting tapi hanya sifatnya pelengkap. Maka yang disebut dengan data komplementer atau pelengkap. Jadi data itu kan ada dua tuh, data primer atau data utama atau data sekunder atau tambahan pelengkap. Nah, data utama tadilah yang dilakukan list apa namanya data utama tadi yang didapatkan dari informan-informan kunci tadi ya. Maka itu partisipan. Contoh yang lain misalnya ya Mbak Tiana atau Tiara nih ya. Mbak Tiana neliti tentang apa? Topiknya tentang apa? Tiara, Pak. Tiara, sorry. Tiara. Tentang apa? Peran pendidikan Islam terhadap Renaissance di Eropa. Oh, ini library research ya. Library research maka data-datanya dia dari kepustakaan, sudah jelas. Tapi boleh nggak Pak saya wawancara? Boleh untuk memperkuat data kamu misalnya dari ahli sejarah. Nah, tapi tidak wajib di situ ya. Misalnya siapa lagi nih ya? Mbak Rifaah. Mbak Rifaah topiknya tentang apa? Penelitian lapangan nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi atau ada yang mau kasih ini nggak? Topiknya apa? Barangkali bisa dibantu di list kita. List partisipannya atau informan kuncinya. Atau contoh yang tadi saja ya, sudah yang Mbak Vita. Jadi intinya, yang nomor 2 ini mengumpulkan data data partisipan ini jika penelitiannya penelitian sifat lapangan. Nah, yang ketiga, menganalisis data secara induktif dari tema khusus ke umum. Nah, sebenarnya ini bisa bolak-balik ya, tidak harus induktif, tapi bisa juga deduktif. Nanti pertemuan besok saya akan coba kasih yang khusus penelitian kualitatif untuk bagaimana Pak menyusun latar belakang. Mungkin teman-teman bingung ya. Ada yang, oke saya mau nanya nih ya. Apakah di sini sudah ada yang sudah jadi latar belakangnya? Belum ya? Kalaupun sudah ada biasanya teman-teman itu bikin latar belakang tuh 7, 8, bahkan sampai 10 halaman. Bener nggak? Banyak kan? Padahal latar belakang itu nggak harus banyak-banyak. 3 halaman juga bisa jadi. Sudah jadi. Karena semakin
ketika kita memulai menyusun latar belakang dan menulis, tidak harus itu umum dulu. Kayak kayak apa ya? Kayak kayak dari umum ke khusus. Biasanya kan nulis gitu. Pendidikan adalah ini, gitu kan? Apalagi kita semuanya tentang pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pendidikan adalah ini. Pendidikan ini. Dalam amanat undang-undangnya. Biasanya gitu kan? Tapi boleh nggak kalau kita mulai paragraf di latar belakang itu langsung ke menohok dengan permasalahan. Misal tentang waria ya. Nah, biasanya kan kita umum dulu, tapi bisa juga misalnya ada di Jogja itu namanya pesantren waria, pesantren Al-Fatah Waria. Bimbingan saya itu ada namanya Mbak Nyimas, kebetulan orang Palembang. Dia itu meneliti tentang waria. Menurut saya bagus ya. Mana? Saya ada bukunya, bimbingan saya. Dan dia neliti tentang nanti kalau pertemuan berikutnya offline saya bawa ya. Bentar saya cek. Aduh, lupa. Nah, dia neliti tentang pesantren waria. Menurut saya tuh bagus ya diteliti. Dalam penelitian dia tidak memberikan justifikasi, tidak memberikan dukungan, tetapi dia sebagai peneliti objektif. Kenapa tidak memberikan justifikasi? Karena gini, pertama ya, masalah waria ini sensitif. Kedua, memberikan dukungan nanti salah. Oh, berarti penelitian ini mendukung adanya waria. Salah itu makanya. Kalau memberikan justifikasi hanya waria ya makhluk makhluk hidup ya. Semua yang bernyawa di muka bumi ini memiliki hak hidup. Jadi tidak ada orang berhak untuk mematikan orang lain atau membunuh makhluk lain tanpa memang prosedur dan juga ketentuan yang jelas. Kalau kambing boleh dibunuh untuk disembelih dimakan, tapi manusia itu nggak boleh dibunuh. Hak mereka untuk hidup. Sekalipun mereka itu waria. Maka dalam penelitian itu dia hanya menyoroti saja bagaimana kebetulan dia meneliti tentang nilai-nilai apa ya, nilai-nilai pendidikan di pesantren waria. Mana ya lupa saya. Nah, jadi ada itu nanti saya bawa ya di pekan berikutnya. Nah, dia itu neliti tentang itu. Maka dia langsung katanya pesantren Al-Fatah langsung di paragraf pertamanya tentang pesantren itu. Jadi tidak umum dulu. Waria adalah ini. Nah, jadi boleh kita memulai latar belakang itu di kalimat pertama langsung ke lokasi penelitian. Seperti Mbak Vita tadi, apa tadi ya? Kesenian apa tadi itu Hubul Waton ya? Jalalul Waton misalnya. Saja misalnya. Tradisi kesenian seperti Jalalul Waton atau misalnya gini, berbagai tradisi kesenian di Indonesia sudah banyak yang mulai ditinggalkan. Seperti kesenian Jalalul Waton. Kesenian Jalalul Waton adalah dede. Saat ini misalnya itu tuh boleh langsung begitu. Jadi justru ketika memulai dia langsung ke problem utamanya dan itu menurut saya berani dan juga menarik. Jadi tidak bertele-tele dan kalau bahasanya orang Sumatera tuh memanjangkan tali kelambu ya. Muter-muter-muter dan di halaman ke-10 latar belakangnya masalahnya tuh hanya di satu paragraf yang paling akhir dan itu pun hanya kayak orang ngupil tuh dapatnya dikit. Tidak mendalam, baru dikit dapat dikit. Biasanya kan gitu, pendidikan adalah buat dan ujung-ujungnya di bawahnya berkenaan dengan penelitian ini, peneliti meneliti di lokasi sekolah ini sehingga dengan judul biasanya gitu kan. Nah, itulah yang sering yang perlu kita rubah mindsetnya dan yang kita contoh itu kan adalah skripsi-skripsi yang sudah kan. Nah, makanya nanti di pertemuan berikutnya saya akan berikan kerangka latar belakang yang simpel saja dan itu bisa dengan 2 atau 3 halaman saja itu selesai. Makanya prinsipnya tugas akhir itu kalau sedikit bisa selesai kenapa harus panjang-panjang dan nggak selesai. Begitu kan? Jadi saya akan coba ubah mindset teman-teman. Skripsi itu nggak usah banyak-banyak. Sedikit saja bisa selesai kenapa harus banyak-banyak. Nah, skripsi yang baik itu adalah yang apa? Yang selesai ya, yang selesai. Jadi, maka teman-teman targetkan biasanya kalau di kelas seminar proposal saya, ini kelas seminar proposal ya, ini semester berapa kalian? Saya mau nanya. 6, Pak. Semester 6.
Nah, coba tanya yang rombongannya si ini. Siapa ya? Pokoknya di kelas itu Alan. Kenal dengan Alan nggak? Alan yang di Jogja. Kenal nggak teman-teman? Enggak. Jadi Enggak. targetnya itu Juni mana ya? Biar kalian ini semangat ya. Nah, pasang target saya tulis. Juni semprot, selesai seminar proposal. Juli dapat SK pembimbing. Juli September proses bikin skripsi sampai September ACC skripsi. Oktober ujian skripsi. November yudisium. Terus saya tulis di bawahnya lagi pantang berganti tahun sebelum lulus kuliah. Berarti di kelas seminar proposal kelas B yang di Jogja itu, saya pasang target mereka semester depan semester apa namanya? Tahun depan tidak boleh melangkah ke tahun depan 2024 sebelum mereka sudah di yudisium semua. Artian mereka harus di November atau di Desember itu harus sudah lulus. Berarti itu bisa pasang target 3 tahun 2 bulan atau 3,5 tahun lah paling lambat. Ya itu. Kalau memang sudah regulasinya bisa cepat dan lulus, kenapa kalian lama-lama dan nggak lulus? Nah itu jadi masalah. Ya, jadi teman-teman silakan pasang target itu ya. Kenapa pasang target Pak harus cepat-cepat? Bukan cepat-cepat ya. Kalau bisa cepat dan itu selesai, biar ada waktu di sisanya itu buat kalian investasi diri kalian. Kalian bisa ikut les ya. Ikut kemana tuh? Ke Pare, Kediri atau di Jogja itu ada namanya apa itu rumah Jogja, jadi rumah Inggris Jogja. Jadi bisa kalian investasi diri kalian ya. Nah, yang terakhir menafsirkan makna data. Nah, ini yang keempat ini tadi realitas sosial itu yang dilakukan adalah memang menggali makna apa yang terselubung dari data tersebut. Ada jatilan apa namanya jatilan lagi apa namanya? Jalalul Waton tadi apa sih maknanya? Nah, itu yang digali oleh Mbak Vita. Misalnya tadi Mbak Tiara tentang apa tadi ya? Tentang sejarah. Apa sih makna dari sejarah? Sejarah yang ditulisnya. Saya misalnya nulis tentang disertasi ini tentang apa nih? Pendidikan Muhammadiyah Perspektif Dinamika Sosial di Sumatera Selatan. Ini sejarah juga sama seperti Mbak Tiara. Tahun 31 dan sampai 57. Apa sih makna yang muncul dan fakta-fakta apa yang muncul dalam rentang waktu dari 31 sampai tahun 57. Nah, itu mencari makna apa dari sejarah itu. Nah, itu yang saya tulis dari disertasi saya. Nah, jadi segala apapun yang penelitian kualitatif, maka endingnya dia adalah mencari makna apa dari data tersebut. Tapi kalau kuantitatif, kadang ada juga sih mencari makna, tapi lebih lebih sering mereka adalah menguji ya, menguji dari hipotesis yang sudah diajukan. Oh, ada pengaruh atau tidak? Apakah HOHA kan yang mana lebih pengaruh tinggi. Nah, baik teman-teman sekalian, barangkali itu yang berkaitan tentang apa tadi namanya tuh topik pada hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Saya buka sesi pertanyaan. Mungkin ada sekitar 5 sampai 10 menit ini. Silakan.